Nah, ini konteksnya saya buat sebagai subsurface atau ini adalah permukaan, subsurface-nya di bawah. Nah, di sini kan berarti tanah kan ya, kurang lebih tanah sekitarnya, kemudian ada target, misalkan di sini ada batu yang tertimbun atau ditimbun gitu ya, ibarat kata gitu. Nah, ini bentuknya menjadi tidak beraturan misalkan. Dulu kalau belajar teori potensial mulainya dari potensial gravitasi, gitu kan U. Nah, nanti itu pakainya del U, nanti Anda punya percepatan G. Nah, karena bentuknya seperti ini, kita biasanya berhubungan dengan integral volume. Jadi bentuknya itu biasanya dikerjakan melalui elemen-elemen kecil ini. Kalau elemen kecil ini disusun mendekati bodi yang tak hingga ini, berarti itu adalah pendekatan numerik. Jadi kotak-kotak ini mendekati bentuk yang tak hingga. Maka nanti dengan menjumlahkan kotak-kotak kecil atau elemen benda ini ke seluruhnya ini, jadilah konsep superposisi atau dijumlahkan. Jadi pengaruh dari benda di sini. Sedangkan massa yang lainnya ini bagaimana? Kan tadi kita anggap sebagai massa nol kan. Nah, kalau konsepnya anomali berarti kita targetnya ini, anomalinya ini, berarti yang lainnya ini kita anggap sebagai background density. Background density atau densitas background itu kita biasanya eh, selisihkan. Ini sebagai nolnya dan sini adalah delta rho-nya. Bisa jadi delta rho itu positif, bisa jadi delta rho itu negatif. Kalau delta rho-nya positif, anomalinya akan cenderung positif. Kalau delta rho negatif, kurvanya akan ke negatif. Contohnya gimana? Misalkan kita punya, anggap aja ini terowongan gitu. Terowongannya ditimbun sama di semen semuanya, terowongannya. Artinya sekitarnya ini mungkin tanah, tapi terowongannya jadi semen, lebih keras, lebih densitasnya lebih kuat. Berarti delta rho-nya adalah positif. Tapi kalau terowongannya ini udara, kan kosong. Sementara sekitarnya ini adalah tanah. Berarti yang tanah ini relatif lebih dense dibandingkan yang udara. Berarti kontras densitasnya adalah negatif. Oke, ya itu dua contoh ekstrim. Kalau yang nggak ekstrimnya, misalkan di sini tuh zona rekah, misalkan eh, ya ada apa? Misalkan batunya batu gamping gitu ya. Kemudian ada air hujan, nah kemudian ada fracture, kemudian ada reaksi kimia antara H2O dengan CaCO3 gitu, jadi larut kan. Kemudian di sini bisa terjadi rongga di bawahnya. Nah, rongganya itu belum tentu semuanya jadi udara, tapi misalkan ada fragmen-fragmen kecil yang ada yang larut, ada yang tidak. Jadi densitas yang di sini cenderung lebih rendah dibanding yang sekitarnya. Berarti di sini nanti akan muncul anomali harusnya rendah. Kalau di beberapa daerah biasanya itu bisa kita lihat sebagai pemantauan untuk kasus sinkhole gitu ya. Misalnya kan ada eh, yang ambles gitu ya, tiba-tiba ambles gitu kan, apalagi daerahnya daerah kapur. Nah, untuk menghindari itu biasanya bisa dipetakan gravitasinya kan, mana nih yang berpotensi ada rekahan sebelum terjadi ambles. Oke, itu aplikasi nanti ya contohnya. Jadi Anda bisa lihat. Terus, nah untuk mendekati benda yang tak hingga ini biasanya beberapa body itu digunakan. Kalau ini kotak, biasanya pakai bentuk kotak. Ini ada persamaannya, sedikit lebih panjang. Biasanya dari Plov atau Nagi ya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa tunjukkan, Anda bisa hitung. Nah, kalau bentuknya yang seperti ini, biasanya didekati dengan bentuk poligon. Di poligon itu ada yang lebar strike-nya tak hingga, atau bisa diatur untuk lebar strike-nya, 2,5 dimensinya. Nah, poligon ini bisa Anda buat bodinya dan bisa dihitung. Nah, di sini ada persamaannya juga. Tapi yang paling awal biasanya kalau di teori potensial itu Anda belajarnya bentuk bola. Bisa dipahami bentuk bola? Nah, dulu belajar nggak percepatan gravitasi dari suatu bentuk bola? Nah, mungkin gini. Jadi ilustrasinya mungkin daripada belajar yang lebih kompleks langsung, mungkin saya ingin lihat kira-kira Anda paham nggak dari persamaan tadi, diskusi sekilas sepertinya cepat bisa gitu ya. Nah, sekarang
Kalau misalnya bentuknya itu bola, misalkan saya buat bola sempurna, ini adalah penampang bolanya gitu ya. Nah, ini kan irisan penampang, kalau aslinya kan bentuknya bola, bisa dibayangkan kan ya, bola. Nah, bolanya itu pejal, densitasnya itu sama gitu. Misalkan kontrastensitasnya lebih tinggi dari sekitarnya 0,1 gram per centimeter kubik. Berarti kan kalau menghitung persamaan ini kan Anda bisa hitung. Nah, cuman volumenya kan harus diganti dengan volume bola. Nah, saya hubungkan lagi ke konteks sensor graviti kita. Pada konteks sensor gravitasi kita, kita tuh biasanya menghitung dengan komponen vertikal. Nah, sedangkan yang ini komponennya adalah komponen total. Komponen total itu dari titik pengamatan ke titik sumber langsung. Sedangkan kalau komponen vertikal itu berarti Anda berhubungan dengan vektor kan? Anda masih ingat